Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1846-1850. Fluktuasi semacam ini tidak terlihat jelas pada awalnya, sampai obligasi Treasury 20 tahun dolar AS telah jatuh tempo dan ada banyak pesanan jual di pasar. Ketika berita itu sampai ke Soros, dia kaget. Utang negara. Seseorang meningkat utang nasional Amerika Serikat. Rambut di tubuh Soros berdiri dan dia segera menarik grafik perdagangan obligasi Treasury US dollar. Sebagai produk wealth management yang beroperasi pada kredit nasional, Treasury bond juga memiliki pasar khusus untuk diperdagangkan. Itu sangat sederhana. Jika seseorang menggunakan 100 dolar AS untuk membeli obligasi negara Amerika Serikat, dan utang nasional akan jatuh tempo dalam 10 tahun, pemerintah Amerika Serikat berjanji untuk memberi mereka 120 dolar AS dengan pokok dan bunga setelah jatuh tempo. Jadi, tingkat bunga dalam 10 tahun adalah 20%. Namun, banyak orang mungkin tidak bisa menunggu tanggal penebusannya, sehingga mereka dapat memilih untuk menjual obligasi negara dengan harga yang lebih rendah di pasar. Ada ekonomi yang lebih esoteris faktor juga, yaitu fluktuasi nilai tukar US dollar. Begitu dolar AS terdepresiasi, sejumlah besar pesanan penjualan akan muncul di pasar, yang akan menyebabkan nilai obligasi Treasury Amerika Serikat terdepresiasi dengan cepat. Begitu obligasi negara terdepresiasi, itu berarti penurunan kredit negara. Ini adalah masalah yang sangat serius. Krisis subprime mortgage pecah, pasar keuangan domestik anjlok, dan dolar AS terdepresiasi, tetapi saat ini, mereka memilih untuk membuang sejumlah besar obligasi negara. Mereka terang-terangan menghisap darah Amerika Serikat. Ketika Soros melihat bahwa pasar telah turun 5 poin persentase, dia sangat marah. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera meminta anak buahnya untuk menarik grafik perdagangan berjangka emas internasional. Memang, seperti yang dia harapkan, emas naik. Dolar AS terdepresiasi sementara emas terapresiasi. Ini berarti bahwa nilai tukar antara dolar AS dan emas akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Sebagai mata uang penyelesaian internasional, ini akan menempatkan sistem dolar ke dalam situasi berbahaya dan diambang kehancuran. Soros sangat marah hingga bibirnya bergetar. JW Capital sialan. Apakah mereka akan memulai perang dunia? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Soros segera diminta untuk berbicara dengan Greenspanner, ketua federal menyimpan. Namun, dia diberitahu bahwa Tuan Greenspanner sedang bernegosiasi dengan senior pejabat Washington. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa kejadian ini pasti telah membuat khawatir otoritas tertinggi Amerika Serikat pemerintah. Waktu berlalu perlahan. Dengan berlalunya setiap detik dan menit, pasar keuangan domestik di Amerika Serikat jatuh. Sejumlah besar investor yang terjebak dan tidak mampu menjual menyaksikan rekening mereka dilikuidasi. Krisis ekonomi tidak membawa hanya penguapan kekayaan, tetapi juga kerusuhan sosial. Masalah hak rasial, masalah hak asasi manusia, dan kesenjangan kekayaan yang selalu ada di masyarakat Amerika Serikat perlahan terungkap di bawah krisis subprime mortgage yang semakin intensif. Pada saat ini, di pusat komando kota Mauritius, terus jual Treasury US dollar obligasi. Pastikan nilai tukar dolar AS terhadap emas turun setidaknya 0,8% sebelum pasar tutup hari ini. Berdiri di depan Jake, Jasper menatap sejumlah besar data transaksi yang menyegarkan di layar, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, benar-benar membuat marah kelompok kapitalis ini. Mereka hanya akan panik jika kita cukup menyakiti mereka. Ketika itu terjadi, terserah mereka apakah ingin terus membidik pasar saham domestik atau mempertahankan sistem dolar AS. Di bawah tekanan ekonomi yang besar, kecepatan respon para pejabat di Washington Amerika Serikat sangat mengagumkan. Hanya 3 jam setelah pembukaan, ketika nilai tukar dolar AS terhadap emas turun 0,3%, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman. Dalam 30 siklus pengiriman berikutnya, Treasury Federal Reserve Amerika Serikat akan melepaskan lebih dari 800 ton emas cadangan nasional untuk menstabilkan nilai tukar dolar AS terhadap emas saat ini, yang saat ini mengalami fluktuasi besar.
Suku bunga keseluruhan obligasi Treasury 20 tahun yang akan jatuh tempo telah dinaikkan sebesar 5%. Dalam 30 hari perdagangan sebelum jatuh tempo obligasi negara, obligasi akan memasuki periode blokade dan tidak dapat diperdagangkan. Ketiga tagihan sementara ini membuat Jasper cemberut. Yang pertama dan kedua masih merupakan kebijakan kontrol ekonomi yang normal, tetapi apakah mereka akan bermain bodoh dengan yang ketiga? Biasanya, negara tidak akan menggunakan kekuatan politik untuk mempengaruhi ekonomi kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Ini karena terlihat buruk dalam hal kedudukan moral. Siapa yang berani terlibat dalam Anda? Pasar keuangan negara di masa depan jika ada presiden seperti itu. Pemerintah Anda akan membuang yang baru kebijakan di setiap belokan dan balikkan meja tanpa mematuhi aturan. Siapa yang mau berani mengambil risiko ini? Namun, Jasper jelas memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil tindakan putus asa, jadi mereka mulai melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan membalikkan keadaan. Pak, lain, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chucky diminta, jalan menuju utang nasional diblokir, dan perintah blokade membuat semua operasi menjadi tidak mungkin. Menarik, Jasper melihat indeks Nasdaq, kemudian, dia merenung sedikit dan berkata, hancurkan Nasdaq dengan 2000 poin hari ini. Memahami, Chucky menerima pesanan itu dan segera pergi. Dana besar JW Capital langsung ditarik dari pasar perdagangan obligasi negara dan masuk ke saham Nasdaq Index. Indeks saham suatu pasar saham dihitung berdasarkan proporsi sejumlah saham besar tertentu di pasar saham perdagangan. Dengan kata lain, untuk meningkat indeks saham, yang harus dilakukan Jasper adalah menghancurkan semua saham besar ini. Hal seperti itu tidak mungkin dilakukan selama waktu normal. Namun, runtuhnya seluruh pasar keuangan yang disebabkan oleh krisis subprime mortgage membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang pertama menanggung beban ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar yang tidak memiliki industri fisik dan malah mengkhususkan diri dalam keuangan. Perusahaan-perusahaan ini mengandalkan mengisap darah pasar keuangan untuk bertahan hidup. Jika pasar keuangan berkembang, mereka akan menghasilkan banyak uang, tetapi mereka akan menjadi yang pertama mati dalam kehancuran pasar saham seperti itu. Kedatangan JW Capital adalah sedotan yang mematahkan punggung unta pepatah. Pasar Nasdaq, yang sudah mengalami penurunan besar, mulai runtuh segera setelah JW Capital mengarahkan kembali ujung tombaknya. Hampir tidak ada perlawanan. 60% saham di pasar anjlok, dan 20% diantaranya langsung diblokir dari daftar penurunan. Ini adalah bencana keuangan yang satu itu tidak pernah bisa membayangkan kecuali mereka mengalaminya secara langsung. Para pemegang saham yang memegang saham perusahaan-perusahaan ini ingin menjual, tetapi harganya turun setiap menit dan setiap detik. Hanya ada pesanan penjualan besar-besaran di pasar tetapi tidak ada pesanan beli. Karena itu, pesanan jual mereka tidak bisa diperdagangkan. Karenanya, mereka hanya bisa menonton stok harga jatuh. Sebelum akhirnya jatuh melalui pasar. Hellensell Investment Company adalah perusahaan keuangan yang telah mendapatkan ketenaran di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Itu bergantung pada sekelompok penjual profesional yang merekomendasikan obligasi sampah kepada investor yang tidak memahami saham untuk menghasilkan banyak uang. Untuk saham normal, mereka bisa mendapatkan 2% komisi setelah transaksi, tetapi untuk ikatan sampah yang tidak dipedulikan siapapun, komisi bisa mencapai 20%. Dengan keuntungan gila ini, Hellensell telah meningkat cepat hanya dalam beberapa tahun, dan bosnya, Caspian, juga mengandalkan perusahaan ini untuk menjadi kaya. Dia membeli villa, mobil mewah, dan masuk ke atas lingkaran kelas Amerika Serikat. Bukan hanya dia, tetapi semua salesmannya juga menghasilkan banyak uang, dan semua orang benar-benar menjadi elit Wall Street. Mereka selalu mengenakan setelan yang mahal, membawa tas kerja, komputer, dan secangkir kopi di tangan mereka. Mereka hidup lebih nyaman dari 99% orang di dunia. Namun, setelah pasar saham jatuh, semua saham menjadi obligasi sampah, sehingga tidak ada yang mau berinvestasi lagi dan perusahaan dengan cepat mengalami kesulitan operasional. Caspian menjanjikan semua propertinya dan berencana untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi hari ini, perusahaannya langsung diblokir pada daftar yang ditolak. Ini berarti dia telah kehilangan semua aset di perusahaannya. Sementara itu,
Dia bahkan harus memikul beban besar hutang. Dia pergi dari orang kaya yang tinggal di villa dan akan naik helikopter untuk pergi ke orang miskin yang menghadapi kebangkrutan. Tidak dapat menerima pukulan itu, Caspian berjalan ke atas gedung kantor. Dia ingin mengakhiri hidupnya secara diam-diam, tetapi menemukan bahwa sudah ada orang-orang yang ada di sana dengan tujuan yang sama dengannya di atap gedung dan juga di atap gedung di seberang jalan. Berdiri dalam angin dingin, orang-orang miskin dan bangkrut yang tidak pernah mengenal satu sama lain ini saling memandang, dan kemudian masing-masing membuat pilihan yang sama, mengakhiri hidup seseorang dan mengeluarkan PHK brutal telah menjadi tema utama Wall Street. Mayoritas mobil yang saat ini menempati Wall Street bukanlah mobil mewah seperti yang sering terjadi di masa lalu, melainkan digantikan dengan ambulans. Seseorang yang baru akan memilih untuk mengakhiri hidup mereka hampir setiap jam. Di bawah gedung-gedung itu, karyawan yang tidak punya apa-apa lagi setelah diberhentikan mati rasa membawa barang-barang pribadi mereka dan berjalan keluar ke jalan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan mereka tidak tahu apakah mereka dapat menemukan pekerjaan lain untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Seluruh pasar keuangan Amerika Serikat berada dalam dilema besar. Tepat ketika Wall Street jatuh ke dalam keputusasaan besar, Federal Reserve membuat langkah lain. Kali ini, tindakan mereka sederhana dan kurang ajar. Rencana penyelamatan 800 miliar dolar AS. Federal Reserve mulai memasuki pasar perdagangan Nasdaq dan Dow Jones New York dengan sejumlah besar dana dan mulai menyelamatkan perusahaan-perusahaan terdaftar yang berada di ambang keputusasaan. Rencana penyelamatan ini, yang diumumkan oleh Kepala Eksekutif Amerika Serikat dalam pidato yang disiarkan secara nasional, seperti pendorong untuk memperkuat pasar keuangan Amerika Serikat. Kemudian, pasar dari 3 bursa utama secara ajaib menjadi stabil. Lain, ada banyak tekanan pada banteng. Bukan hanya 800 miliar dolar AS dari Federal Reserve, tetapi beberapa modal dari negara maju lainnya juga masuk. Mereka tampaknya berencana memanfaatkan harga saham yang rendah untuk mengakuisisi beberapa perusahaan penting di Amerika Serikat. Kata-kata Jackie membuat Jasper mengerutkan kening. Para pemanen ada di sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terlalu menikmati diri mereka sendiri. Apa lelucon? Berapa banyak yang kita keluarkan untuk menciptakan situasi saat ini? Sekarang mereka berencana untuk memanen bahkan sebelum mencapai klimaks. Kalau begitu, haruskah kita mengambil tindakan kecil? Jackie bertanya dengan penuh semangat. Jasper berkata sambil tersenyum, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah membeli saham Verizon. Kami akan pergi ke pasar saham untuk berani membelinya. Jackie berpikir sejenak, dan sepertinya dia mengerti. Dia segera mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan segera melakukannya." Saat ini, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap setiap gerakan JW Foundation, dan langkah-langkah kerahasiaan hampir tidak berguna. Jadi, ketika JW Foundation mulai membeli saham Verizon, berita itu tidak dapat disembunyikan, bukan berarti JW Foundation juga memiliki niat untuk menyembunyikannya. Sebagai ketua Verizon, Granger, orang terkaya di dunia di atas kertas, diterima laporan itu segera. Pak Granger, jatuhnya pasar saham saat ini sangat mempengaruhi nilai pasar Verizon. Saat ini, jika pesaing ingin membeli saham Verizon atau bahkan merebut kendali perusahaan, kami tidak dapat mengandalkannya. Di Departemen Investasi Verizon, Romney, orang yang bertanggung jawab, melaporkan kepada Granger. Kekhawatiran kami telah menjadi kenyataan. Cewek yayasan sudah mulai membeli saham kami, jadi kita harus mengambil beberapa tindakan untuk menangani masalah ini. Granger menyilangkan jarinya di bawah dagu. Kacamata berbingkai bundar yang ikonik membuatnya terlihat seperti seorang intelektual, tetapi saat ini ekspresi Granger suram dan berat. JW Foundation berada di bawah payung JW Capital, dan industri inti JW Capital di Summerlin adalah industri internet. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah rekan-rekan kita. Mereka yang ingin mengendalikan Verizon sangat mungkin. Granger mengangkat matanya dan menatap Romney. Kemudian, dia berkata, mulai program pembelian kembali saham perusahaan dan bersaing dengan JW Foundation untuk Verizon. Saham di pasar. Kontrol Verizon tidak boleh jatuh ke tangan beberapa orang di Summerlin. Verizon, sebuah perusahaan sistem operasi komputer global, tidak hanya memiliki signifikansi komersial,
Tetapi lebih penting lagi, memiliki signifikansi sosial, politik, dan militer. Bayangkan di zaman modern di mana segala sesuatu tidak dapat dipisahkan dari komputer, sistem operasi komputer adalah milik orang lain sehingga tidak ada privasi sama sekali jika mereka ingin melakukan sesuatu. Apa yang Granger khawatirkan bukanlah bahwa hak pengendalian Wiresov akan dikesampingkan. Yang sebenarnya dia khawatirkan adalah JW Foundation akan memicu akuisisi gila-gilaan oleh modal asing di luar Amerika Serikat. Jika ini memicu reaksi berantai, itu akan menyebabkan pukulan besar bagi seluruh ekologi ekonomi Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, Granger mengobarkan romnya lalu segera mengangkat telepon dan menelpon Kementerian Perdagangan jauh di Washington. Saat ini, Jasper sama sekali tidak memperhatikan harga saham Wiresov. Dia juga tidak melihat berapa banyak saham Wiresov yang dia peroleh. Dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengakuisisi perusahaan teknologi tinggi di Amerika Serikat. Orang-orang Amerika Serikat belum ditundukkan, dan jika mereka menargetkan titik lemah Amerika Serikat saat ini, mereka hanya akan menarik balas dendam gila oleh Amerika Serikat. Jasper tentu tidak peduli dengan balas dendam Amerika Serikat. Lagi pula, dia sekarang adalah musuh publik nomor satu di mata orang-orang di Amerika Serikat, jadi dia melakukannya. Tidak ingin masalah sampingan terus muncul pada saat ini. Yang harus dia lakukan adalah memperingatkan pemerintah Amerika Serikat dan menggunakan tangan mereka untuk menangkis ibu kota negara maju lainnya seperti Inggris agar mereka tidak bertindak melawan kejahatan untuk mencegah bahaya bagi orang yang tidak bersalah dan juga membuat mereka tidak berpikir untuk datang. Di sekarang untuk memanen buah-buahan. Jasper memperhatikan 3 pasar indeks saham utama, Nasdaq, Dow Jones, dan NYSE. Rencana penyelamatan 800 miliar dolar AS memang sangat kuat. Nasdaq telah turun 870 poin sejak dibuka hari ini, tetapi dengan dimulainya rencana penyelamatan, ada tekanan besar untuk melanjutkan short selling. Jasper mengangguk pada kata-kata Jake, mengetahui bahwa situasi di depannya membuat mustahil untuk mencapai tujuan hari ini menghancurkan Nasdaq dengan 2000 poin. 800 miliar dolar bukanlah lelucon. Perlu diketahui, total dana yang dihimpun oleh seluruh JW Foundation hingga saat ini bahkan belum mencapai angka tersebut. Ketika ditempatkan di seluruh pasar keuangan Amerika Serikat, yang berada di ambang kehancuran, 800 miliar dolar AS itu seperti hujan di musim kemarau yang panjang. Pasar sangat membutuhkan hujan ini bahkan dana utama JW Foundation pun tidak akan mampu menahan kekuatan besar ini jika meledak. Perusahaan yang terdaftar dengan proporsi saham yang besar di 3 pusat perdagangan utama telah menerima jumlah pendanaan yang berbeda. Harga saham mereka sudah mulai stabil, dan perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar ini pada dasarnya adalah saham-saham unggulan di sektornya masing-masing. Dengan mereka memimpin, saham individu mendorong sektor mendorong pasar, dan sekarang pasar memanas lagi. Ini adalah tren umum saat ini. Jasper merenung sedikit dan berkata, apa adalah arus masuk dan arus keluar modal 3 pusat perdagangan utama hari ini? Apa yang disebut konsep aliran modal masuk dan outflow sebenarnya sangat sederhana. Dia pada dasarnya berapa banyak uang yang dimiliki mengalir dari luar pasar saham ke pasar saham hari ini, dan berapa banyak uang mengalir dari pasar saham ke di luar pasar saham. Apakah itu transaksi beberapa ratus dolar untuk investor kecil, atau transaksi puluhan juta atau miliaran dolar untuk institusi besar? Aturan dasar harus diikuti, yaitu mereka perlu mentransfer dana ke rekening sekuritas melalui transfer bank. Ini disebut arus masuk. Setelah stok dibersihkan dan dana ditransfer dari rekening efek ke rekening bank, itu disebut aliran keluar. Dananya masih ada di surat berharga akun. Menjual satu saham untuk membeli yang lain tidak melakukan apa-apa tidak bisa disebutkan arus masuk atau keluar. Data ini dapat menggambarkan situasi umum kepercayaan pasar. Setelah arus masuk lebih besar dari arus keluar, maka ini akan membuktikan bahwa pasar keuangan optimis dengan dana tersebut. Begitu arus keluar lebih besar dari arus masuk, maka itu menandakan bahwa modal asing sudah sadar dari risiko dan mereka mulai lari jauh. Sejauh ini, arus masuk NYSE dan Nasdaq Trading Center pada dasarnya sama dengan arus keluar, kecuali Dow Jones, di mana arus keluar lebih besar dari arus masuk sekitar 1 triliun dolar AS, lapor Jake. Jasper tahu ini di dalam hatinya, dan dia mengangguk.
Dia menyipitkan matanya dan melihat 3 pusat perdagangan utama di layar. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, jual sektor real estate dari 3 pasar perdagangan utama dengan semua yang Anda dapatkan dan hancurkan industri real estate Amerika Serikat. Perkembangan industri real estate yang tidak teratur yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade adalah faktor inti di balik krisis subprime mortgage ini. Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah menetapkan bahwa tanah harus diprivatisasi, sehingga pajak properti ekstra tinggi harus dibayar setiap tahun. Setelah nyata, industri real estate runtuh dan nilai real estate terdepresiasi secara signifikan, itu akan merusak keamanan finansial sebagian besar rakyat Amerika Serikat. Pilihan terbaik kami saat ini adalah membiarkan opini publik memaksa pemerintah untuk berkompromi. Keputusan Jasper bagai pisau mengkilat karena tepat menusuk sendi paling rentan dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Industri real estate Amerika Serikat rapuh karena krisis subprime mortgage, dan sekarang saya dihadapkan pada banjir dana dari JW Foundation. Oleh karena itu, harga saham mereka langsung meleleh seperti salju di bawah matahari. Namun, bahkan ketika pasar keuangan real estate di Amerika Serikat sedang dalam kekacauan, anehnya, bantuan $800 miliar AS dari Federal Reserve tampaknya menutup mata dan tidak peduli dengan hidup dan matinya. Perusahaan real estate ini sama sekali. Dengan demikian, indeks Dow Jones tiba-tiba mencapai batas perdagangan. Semua transaksi dihentikan. Ini adalah metode defensif untuk menghadapi gejolak pasar yang keras sehingga tidak menyebabkan kerugian yang tak terhitung di pasar. Setelah kenaikan atau penurunan 1 hari melebihi rasio yang ditetapkan, seluruh pasar akan mencapai batas perdagangan dan semua perdagangan akan berhenti. Setelah ini, itu hanya akan dilanjutkan pada hari kedua. Ini adalah pembatasan perdagangan kedua di sektor keuangan Amerika Serikat tahun ini, dengan kedua pembatasan perdagangan disebabkan oleh Jasper. Namun, bukannya senang, Jasper mengerutkan kening dan merasa khawatir. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan tangan kita untuk memeras gelembung di industri properti. Metode pemerintah Amerika Serikat tidak cerdas, dan tujuannya dapat dilihat secara sekilas. Mereka bahkan melakukannya dengan berani di depan Jasper untuk melihat apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak. Akhirnya, Jasper memilih untuk mengambil tindakan. Itu karena Jasper harus menekan industri real estate Amerika Serikat untuk mencapai tujuan mengkatalisasi seluruh krisis subprime mortgage. Ini adalah plot terbuka. Itu terbuka dan kurang ajar, tetapi orang-orang tidak pilihan selain membuat pilihan ini. Mereka yang dari Amerika Serikat begitu kejam. Saat mereka mencapai perdagangan dadih, Jackie datang ke sisi Jasper dan menghela nafas. Ketika saya magang di Wall Street, saya tahu bahwa mereka memiliki pola pikir bedah. Begitu mereka menyadari bahwa mereka memiliki kelemahan yang tidak dapat dipulihkan, mereka akan menggunakan tangan orang lain untuk memeras pustula di tubuh mereka. Meskipun akan sangat menyakitkan, banyak masalah bisa diselesaikan sekali dan untuk semua. Saya pikir mereka sedang melakukan ini sekarang, jadi kami telah menjadi orang-orang yang mengoperasikannya. Apakah mereka tidak takut kita akan memasukkan pisau bedah ke dalam hati mereka? Jasper bertanya dengan ragu. Dengan senyum masam, Jackie berkata, itulah Amerika Serikat. Ya, bagaimanapun juga itu adalah Amerika Serikat. Jasper menghela napas. Tidak peduli seberapa baik situasinya sekarang dan seberapa banyak dunia luar membual tentang dia, membahas bagaimana dia berhasil mengalahkan Amerika Serikat, negara ibu kota paling kuat di planet ini sendirian. Jasper tahu betul bahwa ini adalah omong kosong. Sampai sekarang, semua yang dilakukan Jasper adalah ringan menyakiti Amerika Serikat. Dia jauh dari titik di mana itu menyakiti mereka tulang. Apalagi rasa sakit ini karena masalah sistem ekonomi Amerika Serikat dan juga merupakan inti dari krisis subprime mortgage. Merekalah yang menyebabkan krisis sementara Jasper adalah satu-satunya yang memilihkan bisul untuk mereka. Semakin lama dia terjerat dengan Amerika Serikat, semakin Jasper bisa merasakan kekuatan negara ini. Sejujurnya, negara lain manapun akan saya hancurkan di bawah ritme dan intensitas serangan JW Foundation. Namun, Amerika Serikat masih sekokoh batu karang. Tahukah Anda apa hal yang paling menakutkan tentang sistem Bretton Woods Amerika Serikat? Tanya Jasper tiba-tiba. Jackie segera menjawab, sistem ini menjadikan dolar AS sebagai mata uang penyelesaian dasar untuk perdagangan global,
Sehingga tidak peduli berapa banyak tagihan yang dicetak Amerika Serikat, orang-orang dari seluruh dunia akan membayarnya. Itu hanya satu sisi untuk itu. Jasper menghela nafas dan melanjutkan, hal yang paling menakutkan tentang itu adalah bahwa hal itu mengintegrasikan ekonomi dan keuangan Amerika Serikat dengan keuangan global. Sebelum runtuhnya sistem ini, keruntuhan keuangan Amerika Serikat setara dengan modal ekonomi global. Jika runtuh, siapapun yang ingin menghancurkan ekonomi Amerika Serikat harus terlebih dahulu menghadapi jaringan ekonomi yang mencakup dunia, jadi rencananya akan gagal kecuali itu seseorang bisa mendorong ekonomi global. Kembali 50 tahun. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali alien? Tidak peduli kekuatan nasional atau individu mana yang menyerang mereka terlibat dengan ekonomi global, jadi tidak mungkin untuk melakukannya. Itu sebabnya, setelah Perang Dunia II, tidak ada yang bisa memprovokasi hegemoni ekonomi Amerika Serikat dari luar. Dan itu termasuk kita. Sejak Perang Dunia II, dolar matahari, dolar harbor, pound, euro, dan bahkan dolar Somer telah dicuri, tetapi kapan Anda pernah mendengar orang gila menyerang dolar AS? Dolar AS tidak bisa diserang. Karena menyerang dolar AS adalah setara dengan menyerang semua mata uang di planet pada saat yang bersamaan. Kata-kata Jasper membuat wajah Jake terlihat muram. Jadi, Tuan Line, apakah kita ditakdirkan untuk tidak menang sejak awal? Jasper tersenyum dan menepuk bahu Jake. Dia berkata, itu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan kemenangan. Jika kita mendefinisikannya sebagai menghancurkan ekonomi Amerika Serikat dan menyebabkan Amerika Serikat, negara-negara untuk jatuh dari status hegemon ekonomi global, memang tidak mungkin. Tetapi jika kita hanya ingin menikam raksasa ini dengan pisau dan membuatnya berdarah, maka adalah mungkin untuk mengiris sepotong daging darinya. Kami sangat dekat dengan langkah ini. Saat berbicara, Jasper mengambil sepotong informasi yang dikirim oleh tim intelijen dan melihat Langdon Half the Harbor dan putranya merayakan dengan duk sambil tersenyum cerah di gambar yang dilampirkan pada artikel berita. Jasper berkata, ketika pasar dibuka besok, lanjutkan shot ke pasar subprime dan lepaskan semua chip yang tersisa. Ditambah dengan berlanjutnya pembatasan perdagangan di sektor real estate, perusahaan-perusahaan real estate ini akan segera bangkrut dan pinjaman pribadi akan terus gagal bayar. Begitu krisis utang mempengaruhi operasional modal bank, maka teman-teman saya di sana akan mengalami akhir dunia. Mata Jake berbinar dan dia mengangguk berat. Haya berkata, saya mengerti, saya akan melakukan ini segera setelah pasar dibuka besok. Tusukan dari Half the Harbor Langdon dan putranya menyebabkan kerugian besar bagi JW Foundation. Jika bukan karena penjaga istana dan ibu kota Harbor City yang memasuki pasar untuk membalikkan keadaan pada saat kritis, kemungkinan besar JW Foundation akan berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, baik itu Jake atau yang lainnya, mereka semua membenci Langdon dan putranya di Half the Harbor sampai ke tulang dan mereka sudah lama ingin memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Sekarang, waktu untuk jebakan besar yang Jasper siapkan untuk menyakiti mereka akhirnya tiba. Pada saat ini, Half the Harbor Langdon dan putranya mengadakan konferensi pers di seberang Samudra Pasifik. Konferensi ini diselenggarakan bersama oleh Fund Group dan Bank Investasi Awam yang secara resmi mengungkapkan keberhasilan merger ini kepada dunia. Berbagai media keuangan berbondong-bondong dari seluruh dunia memadati tempat konferensi pers yang biasanya dapat menampung ratusan orang. Keadaan baru saja tiba, dan ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Jasper, jadi bagaimana jika Anda memulai begitu banyak hal di negara ini dan Anda tampil di sampul majalah Times? Anda telah bekerja sangat keras untuk mengalahkan awam, tetapi pada akhirnya, sayalah yang diuntungkan. Pada akhirnya, kamu masih lebih rendah dariku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.